kesempatan yang berbahagia ini, bertemu lagi dengan saya, Ongki Purnama Putra, mahasiswa pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan memaparkan, menganalisis dan membahas suatu subbab yang sangat menarik dan bermanfaat dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu pencemaran dan pelestarian lingkungan. Dalam pencemaran dan pelestarian lingkungan ini, kita akan mencoba mengambil 3 subjudul untuk memaparkan bahasan kita supaya bermakna dan bisa dipahami. 3 subbab itu diantaranya, yang pertama pencemaran, yang kedua usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, dan yang ketiga daur ulang limbah organik. Marilah kita kupas subbab yang pertama, yaitu tentang pencemaran. Seperti kita ketahui, pencemaran itu adalah penambahan segala macam substansi ke lingkungan yang mempunyai akibat mengganggu, merugikan baik manusia maupun lingkungannya. Dan adapun pencemaran itu berdasarkan tempat berlangsungnya, yaitu ada yang di air, ada yang di udara, ada yang di tanah, dan ada yang pencemaran suara. Baiklah, berdasarkan tempatnya tadi kita akan mengupas satu persatu. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air itu apa? Yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam tempat penampungan air, seperti plastik, deterjen, dan lain sebagainya. Adapun sumber atau penyebab pencemaran air itu yaitu limbah rumah tangga, limbah pabrik, dan limbah lalu lintas. Yang semua itu mengakibatkan menurunnya kualitas air. Dan yang kedua, pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan akibat pelepasan zat-zat beracun lain yang radioaktif, baik sengaja ataupun tidak sengaja, yang menimbulkan polusi ke udara. Adapun sumber pencemaran udara yaitu dioksin, ozon, dan logam berat. Dioksin sama-sama kita ketahui yaitu akibat dari pembakaran bahan bakar minyak atau BBM. Nah, yang ketiganya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu terjadinya polutan seperti polutan pencemaran air masuk ke udara hingga mengakibatkan kualitas tanah menurun. Dan yang terakhir yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara itu terjadi karena melebihi ukuran suara normal yang didengar oleh manusia. Adapun sumber atau bahan pencemaran suara itu yaitu suara mesin pabrik, musik yang keras, dan suara kendaraan bermotor. Yang semua itu berdampak bagi pemanasan global. Nah, untuk lebih memahami dan mengerti tentang pencemaran ini, maka kita akan saksikan video animasi kartun ini. Ada suatu masa ketika hangatnya sinar matahari pagi mengisi tubuh yang tua ini dengan keceriaan. Tetapi sekarang, setiap fajar menyingsing membuatku prihatin. Matahari merupakan kawah gas panas yang berpijar. Selama lebih dari 4,5 miliar tahun, panas matahari membuat kita tetap hidup. Tapi seiring dengan kehangatan itu, ada bahaya yang tersembunyi. Sinar ultraviolet atau UV yang membahayakan kehidupan di planet kita. Untungnya, kita dilindungi oleh pasukan pelindung kecil yang pemberani di ujung angkasa. Molekul ozon yang membentuk lapisan ozon planet kita. Walaupun ukuran mereka sangat kecil, pelindung ozon kita sangat kuat dan pintar. Mereka membiarkan sinar matahari yang berguna masuk dan mencegah masuknya sinar ultraviolet yang mematikan. Dan hal ini dapat berjalan untuk selamanya jika tak ada CFC yang merusaknya. Klorofluorokarbon atau CFC
adalah bahan kimia yang mendinginkan AC dan kulkas kita. CFC aman selama masih di dalam mesin peralatan tersebut. Namun jika bahan kimia itu keluar, maka dimulailah perjalanan 25 tahun menuju lapisan atmosfer atas. Manakala bahan kimia tersebut menyerang lapisan ozon tanpa ampun. Dan ketika molekul-molekul ozon harus berjuang melawan ultraviolet dan CFC, hanya tinggal menunggu bagi lapisan ozon untuk melemah dan rusak. Siapa kau? Alberta Albatros, kawan kecilku. Dan siapa kau? Ozzy Ozone, senang bertemu denganmu. Tapi, tolong katakan, apa yang sedang terjadi di atas bumi? Mari kuperlihatkan. Bahan kimia yang menyerangmu adalah CFC. Zat tersebut digunakan pada mesin-mesin di bumi selama lebih dari 50 tahun dan cukup aman selama zat tersebut tidak keluar ke udara. Ketika negara-negara maju menyadari bahan kimia ini berbahaya, mereka menggantinya dengan produk yang ramah ozon. Tapi beberapa negara, seperti yang satu ini, masih menggunakan cara lama yang tidak baik. Pestisida seperti metil bromida juga sama berbahayanya. Dan industri bukanlah satu-satunya yang patut disalahkan. Ini mengerikan. Kita harus menghentikannya, Alberta. Mari kita coba. Maaf, Pak. Pak, aku di sini. Maaf mengganggumu. Tapi apa kau sadar telah melepaskan bahan kimia yang berbahaya saat menghancurkan kulkas tua itu? Molekul-molekul yang kau lepaskan akan naik ke angkasa dan menimbulkan masalah bagi kita semua. Jadi, maukah kau tak melakukannya lagi? Serdadu Yupi, awas! Kami hanya ingin melindungimu. Jangan! Beberapa alat pemadam kebakaran menggunakan molekul halon yang juga dapat menyerang ozon. Kulitnya rusak terbakar karena bahan kimia yang baru saja ia lepaskan merusak lapisan ozon pelindung yang telah kami buat di angkasa. Dan bukan hanya kulit terbakar yang ingin kami cegah. Sinar UV juga membuat kulitmu keriput dan tampak lebih tua. Sinarnya menyebabkan katarak yang dapat mengakibatkan kebutaan dan melemahkan pertahanan tubuh alamiah terhadap penyakit. Bahkan lebih buruk, saat tubuhmu sedang berkembang, terutama anak-anak kecil sepertimu yang dalam bahaya. Sebab kerusakan yang diakibatkan UV dapat menyebabkan kanker. Jangan takut,
ini masalah serius, tapi ada cara untuk melindungi dirimu sendiri. Lindungi kulitmu dengan menutup lengan dan kakimu. Pakailah topi untuk melindungi wajahmu, kacamata hitam untuk melindungi matamu, dan tabir surya untuk bagian lainnya. Tetaplah di rumah saat matahari sedang terik. Dan usahakan untuk selalu berada di tempat teduh. Dan mintalah orang tuamu untuk memastikan bahwa kulkas dan AC yang rusak dihancurkan oleh orang yang ahli, khususnya teknisi terlatih yang takkan membiarkan si FC terlepas ke udara. Ini penting, bukan hanya untukmu, tapi juga anak-anakmu. Sebab meskipun tak ada lagi bahan kimia yang berbahaya dibuang ke atmosfer, setidaknya akan membutuhkan 50 tahun untuk memperbaiki seluruh lapisan ozon. Maukah membantu kami? Dan sekarang Alberta, setelah semua yang kulihat dari sini, aku akan kembali bekerja. Pastikan untuk memberitahu orang tuamu, guru dan teman-temanmu tentang hal-hal yang telah kau pelajari. Dan jangan lupa, anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kau lakukan untuk melindungi lingkungan dapat menjadi bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya, Alberta. Terima kasih, Ozzy. Dan jangan lupa, anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kau lakukan untuk melindungi lingkungan dapat menjadi bermanfaat. Nah, dari semua pencemaran tadi, semuanya akan merugikan lingkungan dan membahayakan lingkungan bila tidak diatasi. Untuk memperjelas penanggulangan, mari kita bahas subbab yang kedua, yaitu usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Nah, adapun usaha yang harus kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan, yang pertama itu pendidikan lingkungan yang menumbuhkan etika lingkungan. Pendidikan ini yaitu suatu peraturan yang tidak tertulis tapi didasari dari hati dan panggilan jiwa kita sendiri. Yang kedua, penegakan hukum dan undang-undang. Penegakan hukum dan undang-undang diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL ini segala suatu kegiatan harus menimbulkan manfaat bagi lingkungan. Nah, untuk memperjelas dan mempermudah usaha pelestarian, kita akan membahas subbab yang terakhir yaitu daur ulang limbah organik. Daur ulang limbah organik merupakan proses pengubahan limbah yang tidak bermanfaat menjadi sebuah produk yang memiliki nilai dan manfaat, sehingga permasalahan limbah sedikit demi sedikit mulai teratasi. Pengelolaan limbah organik selain menyelesaikan masalah lingkungan juga membuka suatu lapangan pekerjaan. Nah, sedangkan beberapa usaha yang harus kita lakukan diantaranya untuk bahan organik, yaitu pengelolaan limbah dengan teknologi EM4. Teknologi EM4 merupakan bioteknologi yang dikembangkan dengan prinsip pertanian berwawasan lingkungan. Yang kedua, pengelolaan ampas tahu menjadi kecap. Yang ketiga, pembuatan gelatin dan tepung dari tulang. Yang keempat, pembuatan ekstravatin dari kulit jeruk. Dan yang kelima, pembuatan nata de coco. Semua usaha yang kita lakukan tentu akan bermanfaat dan akan mengurangi pencemaran lingkungan. Kalau semua itu didasari dari hati dan panggilan jiwa kita, maka
manfaatkanlah lingkungan dengan baik hingga kita bisa menjaga lingkungan untuk hidup kita dan anak cucu kita nanti. Nah, demikianlah pembahasan tentang pencemaran dan pelestarian lingkungan. Semoga bermanfaat. Satu kata terbaik, jangan tanya apa yang lingkungan berikan kepada kita, tapi tanyalah apa yang kita berikan untuk lingkungan kita. Saya Ongki Purnama Putra, kurang dan lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.